Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai masuk pada inti kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Awalan Kitabu At-Taharah. Wa yashtamilu ala 10 abwabin. Dimulai dengan Kitabu At-Taharah. Dan dalam kitab ini, kitab taharah atau bersuci akan membahas 10 bab. Yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan air. Yang kedua tentang bejana. Yang ketiga tentang adab-adab menunaikan hajat atau buang air. Yang keempat bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Yang kelima tentang wudhu. Yang keenam tentang mengusap 2 sepatu, begitu pula mengusap sorban dan gips, balutan terhadap luka. Kemudian yang ketujuh tentang mandi yang disyariatkan. Yang kedelapan tentang tayamum. Yang kesembilan tentang najis dan bagaimana cara mensucikannya. Yang kesepuluh, yang terakhir tentang haid dan nifas. Baik, inilah 10 bab yang akan dibahas dalam Kitabu At-Taharah. Kita masuk Al-Babul Awwal fi ahkami taharah wal miyah. Bab yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan air atau macam-macam air. Bab yang pertama tentang hukum-hukum taharah dan macam-macam air. Wa fihi iddatu masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu ada 6 permasalahan. Ada 6 permasalahan. Dan insyaallah taala kita akan tambahkan sedikit beberapa permasalahan yang penting diketahui. Al-mas'alatul ula, kita masuk permasalahan yang pertama. Fit ta'rif bit taharah wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Tentang definisi taharah, penjelasan urgensinya dan pembagiannya. Ahamiyatut taharah wa aqsamuha, pembahasan bagian yang pertama dari permasalahan yang pertama. Urgensi taharah dan pembahagiannya. At-taharah hiya miftahu sholati wa akadu syurutiha. Taharah itu urgensinya adalah kunci solat dan syaratnya yang paling kuat atau yang paling penting untuk dipenuhi sebelum melakukan solat. Jadi jemaah sekalian, inilah rahasianya mengapa buku-buku fikih, pada umumnya buku-buku fikih dimulai dengan Kitabu Taharah. Dimulai dengan Kitabu At-Taharah. Kenapa? Karena taharah, bersuci, adalah sebesar-besarnya syarat solat. Dan solat adalah amalan yang paling tinggi. Sebab dia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Dan termasuk pembeda antara muslim dengan kafir, atau penentu seseorang itu muslim atau tidak adalah solat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Inna bainar rajul wa baiнаsyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita solat itu juga termasuk penentu muslim atau tidaknya seseorang. Jadi solat adalah amalan yang paling tinggi. Sehingga pembahasan fikih dimulai dengan kitab taharah. Karena taharah adalah miftahus shalah wa akadu syurutiha. Kuncinya solat dan syaratnya yang paling
penting atau yang paling ditekankan. Jemaah sekalian, hadis tentang tahara itu adalah kunci salat diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah taslim atau salam. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa tahara itu syarat sahnya salat, itu sangat banyak juga, diantaranya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min gululin." Tidak diterima salat tanpa bersuci, tanpa taharah. Dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bersuci adalah syarat sahnya salat. Wasyartu la budda ayyataqaddama ala al-masyrut. Dan memenuhi syarat itu harus lebih didahulukan daripada melakukan amalan yang menjadi syarat untuk dilakukannya. Jadi taharah harus lebih didahulukan daripada solat, karena taharah adalah syarat sahnya solat. Baik, ini urgensi taharah. Dan jemaah sekalian, urgensi yang lain yang juga sangat penting, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya memperhatikan cara taharah yang benar. Karena dengan sebab itu kita bisa menggapai kecintaan Allah. Walaupun kita mengaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita bertaharah yang benar, maka kita mendapatkan satu syarat untuk menggapai cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Allah memuji para sahabat jamaah Masjid Quba. Kata Allah, di dalam Masjid Quba itu ada para lelaki yang hebat, yang suka mensucikan diri. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan setiap muslim. Makanya orang-orang muslim itu bersih. Orang-orang muslim itu bersih. Karena kebersihan bagi seorang muslim adalah ibadah. Seorang muslim diajarkan hidup bersih. Dan kalau sudah bersih, sudah pasti lebih dekat kepada sehat. Maka prinsip-prinsip kesehatan itu sudah diajarkan dalam fikih Islam. Iya. Jemaah sekalian, ada orang masuk Islam. Ini kisah nyata ya. Kejadian di Eropa atau di Amerika, pokoknya di negara kafir. Ada seorang wanita, petugas di sebuah tempat cuci pakaian. Apa istilahnya itu? Laundry ya. Iya. Laundry. Jadi dia mencuci pakaian muslim, pakaian orang kafir. Yang namanya juga di negeri kafir. Tapi dia dapat perbedaan yang sangat besar sekali. Kenapa pakaian orang-orang kafir itu lebih bau dan kotor? Sementara pakaian kaum muslimin, ya bau juga tapi tidak terlalu. Dan tidak terlalu kotornya. Maka dia pun dari situ tertarik untuk mempelajari Islam. Maka dia dapatkan dalam Islam benar-benar mengajarkan kebersihan dan kesucian. Iya. Jadi ini hikmahnya, dia pun masuk Islam. Walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Wa taharatu ala kismain. Bersuci itu ada dua macam.
Al-qismil awal, yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawiyah, secara sifat. Wahiyya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih, yaitu mensucikan hati atau mensucikan diri kita dari kesyirikan, perbuatan-perbuatan maksiat, dan semua yang dapat menutupi hati, yaitu dosa-dosa. Karena setiap dosa itu akan menutupi hati seseorang. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka apabila dia berhenti dari dosa itu, kemudian istighfar dan bertobat, menjadi bersih lagi hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Namun kalau dia kembali melakukan dosa itu, maka bertambah titik hitamnya. Dan bisa jadi terus bertambah sampai menutupi hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala. Dan itulah yang disebut ron, penutup hati, yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Mereka, maksudnya orang-orang kafir itu, bukan tidak bisa memahami Al-Quran, tapi mereka terhalangi dari memahami Al-Quran, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng. Kata Allah, tidak. Akan tetapi dosa yang telah menutupi hati mereka, atau di hati mereka ada penutup, ada sesuatu yang menutupi hati mereka, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi taharatul qalbi, mensucikan hati, adalah dengan menjauhi dosa. Wahia ahammu min taharatil badan. Dan ini lebih penting daripada mensucikan badan. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najisi syirki. Dan juga tidak mungkin terlaksana bersuci badan, atau tidak mungkin badan menjadi suci bersama dengan adanya najis kesyirikan. Jadi walaupun hamba itu mandi atau wudu atau tayamum, dia nggak akan menjadi suci selama dia masih memiliki najis di dalam hatinya, yaitu kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Surat At-Taubah ayat ke-28. Lalu bagaimana dia mensucikan dirinya kalau begitu? Bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa syirik, dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, inilah taharah yang paling penting. Mensucikan diri kita, mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama kesyirikan dan kekufuran. Iya. Al-qism tsani, bagian yang kedua, at-taharatu al-hissiyah. Taharah yang sifatnya materi, atau sesuatu yang bisa kita lihat. Sifatnya al-hissiyah. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturi at-taliyah. Dan akan datang perincian, pembahasan taharah ini dalam baris-baris berikut. Jadi inilah yang dibahas dalam fikih. Taharah bagian yang kedua, taharah hissiyah. Adapun taharah ma'nawiyah itu dibahas dalam buku-buku akidah, terutama buku-buku tauhid. Sedangkan yang dibahas dalam fikih adalah taharah hissiyah. Baik. Ini bagian yang pertama dari permasalahan yang pertama.
urgensi taharah dan pembagiannya. Urgensi taharah dan pembagiannya. Sekarang bagian yang kedua dari permasalahan yang pertama. Ta'rifuha, definisi taharah. Apa itu taharah? Wa huwa fil lughah an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Taharah itu secara bahasa adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran. Inilah makna taharah secara bahasa. Bersih dan suci dari kotoran. Iya. Wa fil istilah, adapun secara istilah, taharah itu maknanya raf'ul hadath wa zawalu al-khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Ini definisi taharah menurut disiplin ilmu fikih. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Nah, sekarang apa arti hadas dan apa arti khabath? Lihat catatan kaki. Al-hadatsu huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah. Hadas itu adalah sebuah sifat yang terdapat pada badan yang menurut syariat menghalangi seseorang untuk melakukan salat dan amalan yang semisalnya yang dipersyaratkan padanya taharah. Jadi syariat menetapkan hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi solat. Maksudnya tidak sah solat seseorang kalau dia berhadas. Iya. Sampai dia hilangkan hadas tersebut. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima solat seorang dari kalian apabila dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Wahuwa naw'an. Dan hadas ini ada dua macam. Hadasun asghar. Pertama hadas kecil. Wahuwa alladhi yakumu bi'a'dha'il wudu' kal kharij minas sabilain min baulin wa ghaitin. Itulah hadas yang terdapat pada anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudu. Contohnya apa? Keluar sesuatu dari dua jalan. Min baulin wa ghaitin. Apakah itu kencing atau buang air? Ini contoh. Wa yartafi'u hadza bil wudu. Dan menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Yang kedua, wa hadatsun akbar, hadas besar. Wa huwa alladhi yaqumu bil badan kullihi. Inilah hadas yang terdapat pada seluruh anggota tubuh. Kal janabah, seperti junub. Wa hadza yartafi'u bil ghusl. Dan junub ini hilang dengan mandi. Mandi wajib. Wa ala hadza fataharatul hadath kubra. Wa hiyal ghusl wa sughra wa hiyal wudu. Oleh karena itu, mensucikan diri dari hadas ada dua. Kubra dan sughra. Besar dan kecil. Besar adalah mandi dan kecil adalah wudu. Wa badalun minhuma inda ta'adzurihima wa huwa tayammum. Dan pengganti keduanya ketika keduanya tidak bisa dilakukan yaitu tayammum. Jadi tayammum itu bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi. Di sini para penulis merujuk kepada kitab Asy-Syarhul Mumti dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Baik, ini makna hadas. Sedangkan al-khabath, apa makna al-khabath? An-najasah. Al-khabath itu maksudnya adalah najis. Wa sayati bayanuha, dan akan datang penjelasan tentang najis. Baik. Jadi ini makna hadas dan khabath. Sekarang kita masuk penjelasan definisi taharah, penjelasan tentang definisi taharah. Apa definisi taharah tadi? Raf'ul hadath wa zawalu al-khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekarang ada penjelasan makna definisi tersebut. Qalu rahimahumullahu ta'ala. Wal muradu birtifa'il hadas
Yang dimaksud dengan hilangnya hadas atau menghilangkan hadas, izalatul wasfi al-mani' minas salati. Menghilangkan sifat yang menghalangi kita untuk salat. Maksudnya yang menghalangi sahnya salat kita. Bisti'malil ma'i fi jami'il badan in kanal hadath akbar, yaitu dengan cara menggunakan air di seluruh anggota tubuh apabila itu hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan apabila itu hadas kecil, cukup dengan lewatnya air atau dibasuhnya air kepada anggota tubuh yang harus dibasuh dalam berwudu. Biniyatin, disertai dengan niat. Jadi bukan hanya dibasuh begitu saja, tapi ada niat berwudu. Fa in faqadal ma' au ajaza anhu istamala ma yanubu anhu. Dan apabila seseorang tidak memiliki air atau tidak bisa menggunakannya, mungkin karena sakit, maka dia gunakan yang dapat menggantikan air, wahwa turab, yaitu debu. Ala sifatil ma'mur biha syar'an. Debu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babi at-tayammum. Dan akan datang pembahasannya lebih detail insyaallah di dalam bab tayamum. Baik. Wal murad bi zawali al-khabath. Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan najis, ay zawalun najasah minal badan was-thawb wal makan. Menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Inilah yang dimaksud dengan taharah, menghilangkan najis, yaitu menghilangkan najis dari badan kita atau pakaian kita atau tempat solat kita. Fataharatul hissiyah ala nau'ain. Kalau begitu jamaah sekalian, taharah hissiyah ada dua macam. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan. Yang pertama, mensucikan diri dari hadas. Dan ini khusus untuk badan. Mensucikan badan dari hadas. Yang kedua, wa taharatu khabatsin. Yang kedua, mensucikan najis. Wa takunu fil badan wa thawb wal makan. Dan itu dilakukan pada badan, pakaian dan tempat. Jadi menghilangkan hadas itu hanya untuk badan. Sedangkan menghilangkan najis itu berlaku bagi badan, berlaku bagi pakaian kita, berlaku bagi tempat kita. Baik. Jadi inilah kesimpulannya taharah. Taharah itu dua, mensucikan hadas, mensucikan najis. Dan jemaah sekalian, dua bentuk pensucian ini tentu dalilnya sangat banyak. Insyaallah taala kita akan bahas juga di bab tentang najasah, tentang najis dan bagaimana mensucikannya. Tapi ada satu ayat yang mengumpulkan dua bentuk ini, dua bentuk taharah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 223 tentang wanita haid. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Dan janganlah kalian dekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Maksudnya jangan digauli di kemaluannya sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan kamu datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu arah depan dari kubul, tidak boleh dari dubur. Iya. Jadi di sini dikatakan dua bentuk kesucian. Yang pertama yatuhurn, mereka suci. Maksudnya apa? Sudah bersih dari haid, tidak ada lagi haid keluar. Maka ini namanya taharatu khabath, suci dari najis. Kemudian tatahharna, mereka bersuci. Mereka bersuci, melakukan aktivitas bersuci. Maka ini taharatu hadatsin, mensucikan diri dari hadas. Baik. Jadi dua ini harus ada dulu pada seorang wanita, baru suaminya boleh menggaulinya di kemaluannya. Ini makna surat Al-Baqarah 223. Baik. Kemudian qalu
wal hadath ala naw'ain. Dan hadath itu ada dua macam. Hadathun asghar, yang pertama hadath kecil, wa huwa ma yajibu bihi al-wudu'. Dan kewajiban untuk menghilangkan hadath kecil adalah berwudu. Wa hadathun akbar, wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Yang kedua hadath besar yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi. Atau yang menggantikan wudu dan mandi adalah tayamum. Wal khabathu ala thalathati anwa'in. Sedangkan al-khabath atau najis itu ada 3 bentuk atau 3 macam. Khabathin yajibu ghasluhu. Yang pertama, najis yang diwajibkan untuk dicuci. Wa khabathin yajibu nadhuhu. Yang kedua, najis yang diwajibkan untuk diperciki air, enggak harus dicuci, cukup dipercikan air. Wa khabathin yajibu mashuhu. Yang ketiga, najis yang diwajibkan untuk diusap. Jadi jemaah sekalian, ini 3 macam najis. Yang pertama, najis yang harus dicuci. Contohnya, kencing harus dicuci. Yang kedua, najis yang cukup dipercikan air. Jadi kewajibannya sampai di situ maksudnya. Walau tidak dicuci, maka sudah sah. Yaitu air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Atau makanan utamanya adalah air susu ibunya. Kemudian yang ketiga, najis yang minimalnya diusap. Minimalnya diusap. Contohnya, ketika seseorang menginjak kotoran, maka cukup dia usap di tanah menjadi suci. Baik, itu minimalnya. Insyaallah ta'ala rinciannya kita bahas di pembahasan tentang najis dan cara menghilangkannya. Inilah jemaah sekalian tentang makna taharah, permasalahan yang pertama dari kitab taharah. Baik.